Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Laila Nurrahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tropika dan wilayah tropika serta pengertian cuaca dan iklim tropika. Tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator. Daerah ini dibatasi oleh dua garis lintang, yaitu 23,5 derajat lintang selatan dan 23, derajat lintang utara. Kata tropika berasal dari bahasa Yunani, tropos, yang berarti berputar, karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun. Iklim tropika. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata secara tahunan yang mencakup wilayah yang relatif luas. Area ini terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, dan mencakup seluruh bagian bumi. Dalam setahun, bumi mengalami 2 kali dikelilingi matahari tepat berada di atas kepala. Indonesia sendiri termasuk ke dalam negara yang beriklim tropis. Memiliki 2 iklim, yaitu iklim tropis basah dan iklim tropis kering. Iklim tropis basah ditandai dengan yang pertama, kelembapan udara yang relatif tinggi atau pada umumnya di atas 90%. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, temperatur tahunan di atas 18 derajat Celcius dan dapat mencapai 38 derajat Celcius pada musim kemarau. Yang keempat, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan yang disertai angin kencang. Sedangkan iklim tropis kering ditandai dengan pertama, kelembapan udara yang relatif rendah, umumnya di bawah 50%. 2. Curah hujan yang juga rendah. Ketiga, banyak terdapat gurun pasir karena sangat jarang terjadi hujan. 4. Radiasi matahari ke wilayah yang memiliki iklim tropis kering langsung tinggi dan maksimal karena jarang terdapat hujan. 5. Pada sore hari, sering terdengar ledakan batu-batu akibat perubahan suhu ekstrim. Ada beberapa karakteristik iklim tropis. Pertama, letaknya di bagian bumi antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. 2. Suhu rata-rata 20-30 derajat Celcius. Ketiga, amplitudo suhu rata-rata tahunannya kecil. Pada wilayah khatulistiwa mencapai 1-5 derajat Celcius, namun amplitudo hariannya lebih besar. Keempat, tekanan udara pada wilayah dengan iklim tropis cenderung rendah, dan perubahannya secara perlahan juga beraturan. 5. Penguapan air laut cukup tinggi sehingga banyak terdapat awan. 6. Curah hujan lebih tinggi dan lebih lama per tahunnya dari daerah-daerah lain dengan iklim lain di dunia. Ketujuh, karena di wilayah iklim tropis cukup subur. Hal ini disebabkan karena curah hujannya cukup tinggi. Kedelapan, wilayah di iklim tropis juga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Kesembilan, tekanan udara pada daerah dengan iklim tropis cenderung rendah. Yang ke-10, pada wilayah dengan iklim tropis basah, vegetasi yang tumbuh di batang hutan biasanya berwarna hijau dan lebat. Yang ke-11, pada wilayah dengan iklim tropis kering lebih banyak sawan. Yang ke-12, dapat mempengaruhi iklim global jika terjadi perubahan yang signifikan. 13. Pada wilayah dengan iklim tropis kering, suhu udara pada siang hari biasanya sangat tinggi dan bisa mencapai 45 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari, sangat rendah bisa mencapai 10 derajat Celcius. Yang terakhir, udara akan berbalik sangat dingin di wilayah dengan iklim tropis kering karena radiasi balik bumi sangat cepat berlangsung. Ada beberapa negara-negara di Asia yang
skala lokal, gunung-gunung menjulang tinggi, besar dapat berpengaruh terhadap curah hujan dan suhu karena iklim sendiri dapat dipengaruhi oleh pegunungan. Hal ini disebabkan karena suhu di atas gunung lebih rendah daripada suhu di permukaan laut. Aktivitas ekonomi daerah iklim tropis. Pertama, iklim tropis yang panas dan basah sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan atau aktivitas agraria. Kedua, daerah-daerah tropis di kawasan Asia Tenggara dapat memanfaatkan sumber daya alam di laut berupa bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, garam, dan protein hewani atau ikan. Ketiga, daerah-daerah tropis di kawasan Afrika juga dapat memanfaatkan iklim wilayahnya untuk pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Iklim tropis juga mempunyai flora dan fauna. Flora daerah iklim tropis seperti meranti, keruing, kayu hitam, palem, dan akasia. Sedangkan fauna di daerah iklim tropis dibagi beberapa sebaran. Yang pertama, sebaran fauna di Afrika dan sekitarnya. Terdapat gorila, gajah, terenggiling, kuda nil, dan unta. Yang kedua, sebaran fauna Australis meliputi Kepulauan Pasifik dan Indonesia Timur. Terdapat cendrawasih, kakak tua, kiwi, koala, dan platypus. Untuk sebaran fauna di Asia Tenggara, Asia Selatan, Indonesia Barat, terdapat gajah Asia, badak, harimau, beruang, orangutan, rusa, beberapa jenis reptil, dan banyaknya jenis ikan. Yang terakhir, sebaran fauna di Afrika Tengah dan Amerika Selatan. Terdapat jaguar, beberapa jenis kelelawar, kukang, banteng, ikan endemik seperti piranha. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Ada beberapa perbedaan cuaca dan iklim. Yang pertama, cakupan wilayah dan pengamatan cuaca lebih sempit dan terbatas, sedangkan cakupan wilayah dan pengamatan iklim lebih luas. Yang kedua, prediksi mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perakiraan iklim sulit dilakukan. Selanjutnya, cuaca mempunyai sifat yang cepat berubah dan tidak stabil, sedangkan iklim mempunyai sifat yang stabil dan sulit berubah. Yang terakhir, waktu pengamatan terhadap cuaca di suatu daerah dapat dilakukan selama 24 jam, sedangkan waktu pengamatan iklim dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun. Selanjutnya adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah sinar matahari. Matahari merupakan pusat dalam sistem tata surya, di mana seluruh planet-planet di tata surya mengelilingi matahari. Proses planet bumi berputar pada porosnya disebut rotasi, sedangkan proses bumi beredar mengelilingi matahari dikenal dengan istilah revolusi. Kedua hal ini, baik rotasi maupun revolusi bumi, berpengaruh bagi perubahan cuaca dan iklim. Matahari akan memancarkan sinarnya ke segala sudut bumi dengan dibantu proses rotasi dan revolusi, sehingga berpengaruh bagi cuaca dan iklim. Yang kedua adalah suhu. Suhu berhubungan dengan sinar matahari. Karena perbedaan suhu di bumi disebabkan oleh perbedaan tingkat radiasi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Radiasi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi akan diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan. Pantulan radiasi inilah yang mempengaruhi perbedaan suhu di bumi. Selain itu, lamanya radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi juga mempengaruhi suhu pada suatu kawasan. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak yang disebabkan adanya perbedaan suhu pada suatu wilayah. Perbedaan suhu di bumi mengakibatkan perubahan tekanan udara
Kelima, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang terdapat di udara. Kelembapan udara berpengaruh bagi pengendapan air di dalam udara yang bisa membentuk awan, kabut, embun, serta hujan. Kelembapan udara terdiri dari dua macam, yaitu kelembapan relatif dan kelembapan absolut. Kelembapan udara pada suatu wilayah dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang disebut hidrografi. Yang terakhir ada curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat intensitas hujan pada suatu daerah. Proses terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber air, yaitu sungai, danau, laut, dan samudra. Uap air tersebut naik ke udara dan semakin tinggi ke bawah angin dan berubah menjadi awan. Lalu awan akan melepaskan kandungan airnya ketika mencapai titik jenuh. Arah hujan di suatu tempat dapat diukur dengan alat yang disebut obrometer.